Terjangan angin puting beliung merusak ratusan rumah di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Kini warga bergotong royong untuk memperbaiki rumah tersebut. Polisi menyatakan hasil uji lab miras oplosan yang terbukti mengandung metanol 99% dan telah menewaskan 9 orang. Konfederasi Serikat Pekerja Nasional menolak aturan baru CHT tentang pencairan dana hingga usia 56 tahun dan mengembalikan ke aturan lama. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Hasil uji sampel miras oplosan maut di Kabupaten Jepara telah keluar dari Laboratorium Forensik atau Labfor Polda Jawa Tengah. Hasilnya, miras oplosan yang menewaskan 9 orang pemuda di Desa Karanggondang, Kecamatan Longgo itu mengandung metanol sebanyak 99%. Satreskrim Polres Jepara, AKP M. Fahrul Rozi mengatakan hasil uji sampel miras oplosan maut keluar pada Kamis 17 Februari 2022. Jumlah sampel yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebanyak 10 jenis. Kandungan metanol pada sampel beragam, mulai dari 7,11% sampai 99,96%. Sedangkan untuk etanol, kandungan paling tinggi yaitu 2,65%. Dua contoh yang dipastikan tidak mengandung etanol atau metanol, yaitu minuman ringan dan perasa makanan. Minuman ringan dan perasa makanan juga dijadikan barang bukti. 10 sampel yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah didapatkan dari tempat kejadian perkara. Satu sampel lain yang merupakan perasa makanan juga terbukti tak mengandung bahan berbahaya. Setelah hasil labfor keluar, polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli bidang kesehatan, baik Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun Dinas Kesehatan. Hal itu untuk mendalami bahayanya metanol dan etanol yang terkandung pada miras oplosan tersebut. Alhamdulillah, kemarin pada hari Kamis itu sudah terbit hasil dari laboratorium forensik, di mana dari 10 sampel yang kami ajukan untuk diuji, itu terdapat 8 sampel mengandung metanol dan etanol. Kemudian kita berkoordinasi dengan ahli yang melakukan pengecekan bahan mana yang istilahnya sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Ya, jawaban beliau, metanol itu sudah ada banyak kasus meninggal akibatnya, sedangkan etanol belum ada kasus meninggal. Diberitakan sebelumnya 9 pemuda tewas berurutan setelah pesta miras oplosan. Penjual miras oplosan Wiwi saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Jepara. Polisi mengancamnya dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan. Konfederasi Serikat Pekerja Nasional menolak pencairan dana JHT hingga usia 56 tahun. Serikat pekerja ini meminta pemerintah mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 dan mengembalikan ke aturan yang lama. Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN mendesak pemerintah melakukan audit forensik terhadap pengelolaan dana program jaminan hari tua atau JHT. Ada kekhawatiran dana JHT sebagai dana amanat dan dana iuran yang diambil dari penghasilan buruh digunakan tidak semestinya. Terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi KSPN Slamet Kaswanto mengatakan, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional menyatakan menolak pemberlakuan aturan baru pencairan JHT. Konfederasi Serikat Pekerja Nasional meminta mekanisme pencairan JHT kembali ke aturan lama, yakni bisa dicairkan sebulan setelah hubungan kerja seorang buruh berakhir. Negara hadir hanya memberikan perlindungan di dalam undang-undang. Tetapi untuk iuran jaminan hari tua itu sendiri adalah berdasarkan iuran dari pekerja dan pengusaha. Jadi kalau pekerja dipotong 2% dari UMK, kemudian pengusaha 3,7% dari UMK. Artinya, jaminan hari tua adalah mutlak uang dari pekerja atau buruh. Tidak ada Rp1 pun dari negara yang memberikan stimulus atau memberikan
uang semata-mata hanya untuk memberikan JHT kepada rakyat pekerja di Indonesia. Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Nanang Setiono menyebut adanya penggunaan dana JHT untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. Terkait aturan baru pencairan JHT, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional akan menggelar aksi demo. Aksi mendesak pencabutan Permenaker 2 tahun 2022 tersebut akan berlanjut dengan mengirimkan perwakilan ke Jakarta untuk mengikuti aksi serupa. Uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah ini, yang dikelola oleh BUMN pemerintah ini, itulah yang akan dimanfaatkan. Oleh sebab itu, saya pikir ini adalah satu kejahatan pemerintah terhadap kami yang harus kita kawal, yang harus kita waspadai. Dan ternyata tidak hanya yang disasar, kami yakin, maksud kami yakin yang disasar tidak hanya uang buruh saja, bisa jadi uang dana haji dan lain sebagainya itu juga akan menjadi target bagi pemerintah untuk memenuhi hasratnya yang berkedok membangun ini tadi. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyebutkan, pada 2021 total dana program JHT mencapai 372,5 triliun rupiah yang saat ini diinvestasikan sebagian diantaranya pada obligasi dan surat berharga. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Para pengrajin tahu tempe di Kabupaten Kendal sejak hari Jumat kemarin mogok tidak melakukan produksi. Ya pasalnya, harga kedelai sudah di atas Rp11.000 per kilogram sehingga pengrajin merugi karena tidak sesuai dengan biaya produksi. Akibat harga kedelai terus naik, para pengrajin tahu tempe yang tergabung dalam Primer Koperasi Tahu Tempe Harum Melayari Kendal terpaksa berhenti produksi. Pasalnya, jika diteruskan produksi, para pengrajin akan merugi. Salah satu pengrajin tempe di Weleri Kendal, Haji Tiban, mengatakan, sejak hari Jumat kemarin serentak semua pengrajin tahu tempe tidak produksi, pasalnya harga kedelai selalu naik. Ia juga menceritakan ketika harga kedelai masih Rp7.000 per kilo, ia dalam satu hari mampu produksi tempe sebanyak 1,5 kuintal. Namun saat ini karena harga kedelai tembus Rp11.000 lebih, ia hanya produksi 1 kuintal lebih 50 kilo per harinya. Penyebabnya apa Pak nggak produksi itu? Sebabnya yang kedelainya itu mahal. Jadi kan kalau dibikin itu enggak cocok lah Pak. Jadi saya merugi. Jadi harapan kami ya supaya kedelai bisa stabil lagi seperti yang dulu itu Pak. Ketua Primkopti Kendal Rifai mengatakan, sebenarnya pihaknya tidak menghendaki pengrajin mogok tidak produksi, namun apa boleh buat jika pengrajin merasa merugi, pasti mereka akan berhenti produksi. Sementara untuk bahan baku kedelai 90% impor, sedangkan kedelai lokal sangat sulit untuk dicari. Rifai berharap pemerintah dalam tata niaga kedelai bisa diatur dan harga bisa stabil. Kalau kita mogoknya sebetulnya tidak ingin mogok ini sesuai dengan anjuran gitu. Cuma yang menjadi permasalahan adalah bahwa yang dijual itu sekarang sudah tidak ada sampai dengan 3 hari ke depan gitu. Jadi ya mogok enggak mogok tetap sama gitu loh. Gitu loh. Tapi tuntutan Kopti sendiri seperti apa Pak? Artinya apakah kalau ada... tuntutan kita itu adalah satu, kita tetap menginginkan pemerintah itu mengatur tata niaga kedelai sehingga harga kedelai itu bisa terjangkau baik bagi para UKM maupun yang anggota Kopti maupun yang non anggota Kopti sehingga mereka tetap masih bisa eksis dalam menjalankan roda produksi usahanya. Rifai berharap saatnya pemerintah sudah punya stok nasional seperti jagung, beras, dan kedelai, sehingga ketika stok internasional langka, maka stok nasional masih bisa menutup kebutuhan masyarakat. Pemerintah sudah saatnya menata tata niaga harga kedelai, sehingga harga bisa dikelola pemerintah dan swasta dengan pembatasan pembelian, maka harga akan tetap terkontrol. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami.
Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film Channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Kalau Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene. Oh, iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Rusunawa Bakalan Krapyak Kudus menjadi tempat isolasi terpusat mengantisipasi lonjakan COVID-19. Sebanyak 45 tenaga kesehatan dan relawan sudah disiapkan di tempat isoter. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, jumlah nakes yang ada dinilai kewalahan sehingga harus dibantu oleh sukarelawan. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Kudus memanfaatkan gedung bekas Akpit sebagai tempat isoter. Fasilitas isoter dan tenaga kesehatan atau nakes menjadi sorotan. Dalam kunjungannya, Bupati Kudus Hartopo di lokasi Rusunawa bersama Kepala Dinas PKPLH Kudus Agung Karyanto, PLH Kepala Dinas Kesehatan Dr. Andini Aridewi, dan Asisten 1 Sekda Kudus Agus Budi Satrio, Hartopo menyebut Rusunawa Bakalan Krapyak telah siap menampung orang tanpa gejala dan gejala ringan COVID-19. Kesiapan yang tergolong cepat tersebut tak lepas dari pengalaman Pemkab Kudus menangani lonjakan kasus COVID-19 varian Delta. Satpras dan petugas juga telah disiagakan, ketersediaan obat-obatan, alat pelindung diri atau APD, dan oksigen juga harus dipastikan aman. Bupati Kudus juga memerintahkan rumah sakit menyiapkan ruang isolasi pasien COVID-19 utamanya ICU. Sudah kami persiapkan dengan tenaga relawan tenaga kesehatan yang kami rekrut
baik dari organisasi profesi kesehatan maupun dari institusi pendidikan kesehatan. Kira-kira berapa Bu nakes yang dipersiapkan untuk di sini? Kami sudah mempersiapkan sekitar 45 tenaga kesehatan, relawan ya. Baik itu nanti yang bisa mensupport di Rusunawa sini maupun di isoter di Akbit. Sementara itu, Bupati meminta agar pasien yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah harus diverifikasi. Apabila tidak terpisah dengan anggota keluarga yang negatif COVID-19, harus segera dipindahkan ke tempat isoter. Seperti yang diketahui saat ini, sebagian besar COVID-19 tertular melalui klaster keluarga. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Bencana puting beliung kembali terjadi di Kabupaten Pati. 3 desa di Kecamatan Tayu diterjang angin puting beliung pada Senin siang. Ratusan rumah warga rusak akibat terjangan angin puting beliung tersebut, dan saat ini warga tengah bergotong royong memperbaiki rumah warga yang terdampak. Inilah rekaman amatir milik warga yang memperlihatkan angin puting beliung menerjang 3 desa di Kecamatan Tayu pada Senin siang. Saat ini tampak warga di Desa Tayu Kulon, Kecamatan Tayu, yang desanya termasuk parah diterjang angin puting beliung, bergotong royong memperbaiki rumah tetangga mereka yang porak-poranda. Seperti diketahui, angin puting beliung menerjang 3 desa di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati pada Senin sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Menurut kesaksian warga, angin puting beliung tiba-tiba datang dan merusak ratusan rumah di 3 desa Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Ya, nek wingi niku angine saking selatan sini terus ke sana ke barat. Ya artine kula nggih cemah larangan ngene iki teng nginggil ngoten. Kula nggih mboten medal-medal. Terus gendenge ini terus langsung do lebat ngoten. Ditemui di tempat berbeda, Kepala BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetyo membenarkan bahwa angin puting beliung menerjang 3 desa di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati pada Senin siang. Saat ini pihak BPBD sudah menurunkan tim untuk melakukan asesmen bangunan yang rusak dan membawa alat yang diperlukan untuk membersihkan pohon-pohon tumbang. Sekitar 400-an rumah, baik itu kerusakan ringan, sedang sampai berat. Bahkan beberapa rumah di Tayu Kulon yang ada di bantaran sungai Tayu itu ada beberapa rumah tidak permanen yang roboh. Untuk yang paling parah di desa mana Pak itu? Tayu Kulon yang paling parah di antara 3 desa itu. Untuk kerugian sendiri sudah ada belum Pak? Kalau kerugian juga masih dihitung, fixnya belum nilai nominalnya belum, tapi ya perkiraan ya tetap untuk besar, tapi nominalnya belum final penghitungannya. Diketahui tidak ada korban jiwa dalam bencana angin puting beliung tersebut, sementara warga memperbaiki rumahnya masing-masing secara mandiri sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata bersama dengan KONI Kabupaten Pati menerima paparan program kerja ASKAP PSSI Pati. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat kantor KONI Kabupaten Pati pada Selasa pagi. Bertempat di kantor KONI pada Selasa pagi, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati bersama dengan KONI menerima laporan program kerja ASKAP PSSI Pati untuk mempertajam visi misi serta kegiatan ke depan. Hal itu dilakukan Dinporapar Pati bersama dengan KONI untuk mengerahkan masing-masing cabang olahraga untuk dapat berprestasi ke depannya. Hal itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris Dinporapar Pati Hari Muktio saat ditemui usai acara tersebut. Pihaknya mengungkapkan bahwa Dinporapar saat ini sedang mengawal visi misi serta kegiatan masing-masing cabur untuk persiapan Praporprov. Kita mempertajam visi misi kegiatan dan sebagainya yang mana sudah diajukan oleh masing-masing cabur, sehingga arah kita dengan kebijakan kita ini, kegiatan mereka, program mereka lebih mengarah pada prestasi yang nanti kita arahkan ke Praporprov dan Porprovnya. Untuk itu maka perlu kita kawal mulai dari sekarang. Itulah sampai dengan hari ini yang terakhir adalah kebutuhan dari ASKAP ini tadi.
Sementara itu, senada dengan Hari Muktio, Ketua KONI Kabupaten Pati Mustamaji mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung langkah Dinporapar Pati untuk sama-sama mengawal prestasi olahraga Kabupaten Pati. Ia mengaku saat ini KONI bersama Dinporapar selalu bersinergi untuk mencapai prestasi maksimal bagi seluruh cabang olahraga di Kabupaten Pati pada Praperprov dan Perprov nantinya. Memang ini sudah menjadi kewajiban kita harus bersinergi dengan baik, tidak hanya dengan Dinporapar, dengan semua pihak. Alhamdulillah selama ini untuk pembinaan semua cabang olahraga telah dibantu oleh Bapak Bupati, Forkopimda serta anggota Dewan yang terhormat, terutama Banggar, dengan memberikan anggaran hibah yang cukup lumayan untuk pembinaan olahraga di Kabupaten Pati, sehingga nanti harapan kami pada saat kejuaraan multi event Porprov mendatang tahun 2023 kami bisa berprestasi dan bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pati. Dalam acara paparan program kerja Askap PSSI Pati tersebut, Dinporapar Pati mengaku bangga dengan prestasi Persipa. Pihaknya mengaku akan terus berupaya mempersiapkan pembinaan usia dini untuk dapat mencetak bibit-bibit atlet profesional. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mando Saraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.